Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kawan-kawan podcast, suka-suka podcast. Hari ini gue mau ngucapin selamat dulu nih kepada Partai Umat Kabupaten Pringsewu yang hari ini deklarasi nasional ya. Semoga partainya semakin mantap ke depan. Dan juga bagi yang melakukan ibadah puasa, selamat berbuka ya. Dan kita di video ini diambil, kita sudah buka puasa, bukan berarti ini siang hari dan kita minum-minum nanti ya. Oke, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang dunia modeling ya. Kita punya narasumber datang dari jauh sana, dari ujung dunia belahan timur. Siapa orangnya? Langsung saja kita kenalan dengan model kita, yaitu Tante Ika. Kalau tante sih Apa ge? nanti bawaannya pengen transfer loh. Wow. korban ini ya, snap ya. Siapa dong manggilnya? Ika ya? Ika Balkis. Ika Balkis. Jadi manggilnya sayang gitu. Aduh. Enggak ya. Jadi Ika Balkis. Kenalin dong dengan kawan-kawan kita. Say hi dulu dong dengan kawan-kawan suka podcast. Halo. Suka podcast. Hari ini aku jadi narasumbernya. Oh ya dong. Kita jauh impor Jauh loh. banget loh, Impor ya nggak? Dari produk luar. kenalin dulu. Namanya Ika Balkis. Nama Alamat? Ika Balkis. Alamatnya Lampung Timur. Status? Jomblo. Jangan ngomong di sini lah. Nanti bisa disertakan alamat Instagramnya ya. Instagram, nomor WA juga. Nomor WA nanti sama saya, nanti saya yang masukin ke dalam deh. Ya, nomor WA-nya. Oke, Ika Balkis dari Lampung Timur. Jam berapa dari sana sampai ke sini? Jam berapa tadi? Aduh, aku nggak ngeliat jam tadi. Berapa jam? Kurang lebih sih 3 ya. 3 jam. 3 sampai 4 jaman. 3 sampai 4 jaman. Zaman apa aja itu? Dari zaman purba. Zaman dahulu, zaman jahiliyah. 4 jam kawan-kawan ya. Perjuangan sih ya. Perjuangan di tadi puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Puasa. Jadi tadi di tengah terik matahari puasa-puasa datang ke studio kita. Iya benar banget. Kita undang eksklusif loh dari permintaan kawan-kawan. Bang, sekali-kali dong di review tentang model gitu. Nah, kita hadirin nih hari ini model hijab ya, bukan model yang lain-lain. Aduh, hijab udah bener belum nanti netizen udah. Nggak apa-apa, netizen nyinyir itu kalau nggak nyinyir nggak netizen namanya, iya nggak? Gitu dong. Nanti dibilangnya pasti kayak gitu. Kak, jilbabnya nggak bagus. Oh, itu udah biasa banget itu. Karena kan modern model tentang hijab ya. Jadi hijab itu nggak hanya gitu-gitu aja kan gitu. Oke, kita akan tanya-tanya dulu terkait masalah dunia modelnya. Sudah berapa lama jadi model? Kalau ngambil waktu singkatnya aja ya. Kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun jadi model. Masih yang maksudnya kayak masih merintis banget gitu. Meniti karirnya ya gitu ya. 2 tahun jadi model. Model itu cita-cita atau seperti apa? Apa memang gue nih cantik loh, jadi gue kayaknya jadi model gitu. Pede banget. Apa loh, cantik itu bukan berarti harus fotogenik loh. Iya. Nah, kalau orang fotogenik itu belum tentu harus cantik, ya nggak? Belum tentu. Nah, jadi Mbak ini fotogenik atau cantik? Kayaknya nggak tahu deh. Coba kita tanya sama netizen. Netizen. Komentar aja nanti. Nanti komentar, nanti foto-fotonya ya di Instagram tuh ada semua. Kalau saya melihatnya Mbak ini udah cantik, fotogenik lagi. Aduh ya Allah. Iya, kan gitu. Iya, harus kita puji-puji, jilat dikit nggak apa-apa lah ya kan. Nah, artinya begitu. Jadi model, berarti kenapa nih? Kok harus jadi model? Sebenarnya tuh awalnya tuh kayak cuman karena hobi. Hobi? Lama-lama kok asik juga ya. Asik juga ngejalanin hobinya. Terus makin kesini makin banyak orang yang kayak suka gitu. Banyak sih yang suka sama kamu sih. Bukan gitu, maksudnya kayak suka gitu ngeliat aku foto-foto. Jadi mereka ya, kayak aku juga suka loh ngeliat kamu foto-foto. Aduh. Terus. Terus. Aduh. Nggak apa-apa, di studio kita bebas ya. Suka-suka namanya juga ya. Aku lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi setiap foto gitu kayak banyak banget yang like atau apa gitu. Makin lama kesini jadi kayak makin banyak all-shop yang nawarin jasa gitu segala macam. Untuk endorse. Itu aku sih dibilang model tuh bukan kayak freelance aja sih jatuhnya, kayak ya kalau bahasa kasar kita sih pembantu all shop. Sebenarnya untuk menenarkan all shop lah ya. Jadi all shop itu minta tolong di-endorsekan barangnya dengan Mbak Ika ya. Bener. Selain all shop ada lagi nggak yang minta jadi model apa gitu? Ya paling
Kalau Allsop itu kan dia banyak tuh, misal kayak baju, bisa jadi skincare, aksesoris gitu kan. Terus banyak juga yang biasanya kayak, dan sekarang aku boleh iklan nggak nih? Boleh dong. Boleh dong. Aku brand ambasadornya Zeta Beauty Care di Bandar Lampung. Wih, mantap. Ya mantap. Ya kan gitu. Zeta Beauty Care itu tentang skincare. Tentang dunia kecantikan. Kecantikan gitu. Jadi aku kayak senang aja gitu kan jadi brand ambasador. Karena menguntungkan bagi aku sendiri. Oh iya dong. Harus pastinya. untung, kalau rugi nggak mau dia. Kan gitu. Iya dong. Terus apa ya? Yang kedua, kita lepas uang skincare. Jadi gratis gitu ya. Gratis dong. Yang namanya brand ambassador itu produk belum dipasarkan, brand ambassador pakai dulu dong. Iya dong. Nah, itulah lebihnya jadi model ya. Selalu pakai duluan sebelum orang lain Ya, pakai. jadi mau jelek mau bagus Ya. ya kita yang terima. Tapi bagi saya, walaupun baju itu jelek misalkan, tapi kalau udah dipakein ke model tetap bagus kok. Gitu kan? Pernah iya juga. Aku pernah pakai baju. Jadi Allsop itu dipakai aku kok bagus. Tapi pas giliran sudah sampai ke kliennya yang konsumennya, tiba-tiba dia komplain ke Allsopnya. Maaf ya mas, mbak katanya saya tuh pesen baju yang dipakai sama modeling gitu. Terus? Padahal memang baju yang sama, cuman karena orangnya aja yang beda. Nah, itu maksud saya tadi kan gitu. Mau seperti apapun bentuknya, ketika model yang pakai jelas lebih punya nilai lebih dong ya. Di value-nya jelas lebih lah ya. Oke, itu tadi jadi model Allsop, baju, skincare segala macam. Untuk aktivitas sehari-hari, apa sih aktivitasnya sehari-hari? Selain misalkan nggak mungkin dong model tuh dari pagi sampai pagi lagi jadi model, nggak dong? Pasti kan harus ada kegiatan lain. Aku bekerja di instansi daerah. Di Dinas Pendapatan Daerah Lampung Timur. Lampung Timur. Udah cantik. Ini lagi ya, kerjaannya bagus lagi ya. Seorang aparatur negara kan gitu. Nah mantap nih, udah jadi aparatur, jadi model. Sering nggak sih di kantor diledekin? Ini model, ini pegawai cantik nih kan gitu. Iya, jadi kayak mereka even ada acara apapun pasti suruhnya aku yang di depan atau enggak misalnya suruh jadi MC, suruh jadi model perwakilan instansi gitu, pasti larinya ke aku. Sampai aku pernah ketawa banget. Jadi kan Lampung punya acara yang udah pada tahu nih, Muli Manai. Nah, jadi Muli Manai itu aku udah pernah ikut. Dan pas instansi disuruh ngirimin berulang lagi, aku disuruh ikut terus. Jadi aku bilang aku nggak bisa dong ikut terus, nanti malah komplain. Mungkin gini mbak, mungkin mereka suruh ikut itu karena memang mbak belum pernah menang kali. Ya. Udah pernah menang. Juara Muli Persahabatan Lampung Timur. Muli Persahabatan. Kan Muli Manai itu ada ya, ada Muli terfavorit ya, Muli Manai favorit, ada yang Muli Persahabatan ya. Jadi mbak itu seneng bersahabat ya. Seneng banget aku semua orang ya kalau bisa jadi sahabat sih. Jadi sahabat semua. Gua mundur lah dari detik ini, gua kan mau yang lebih serius, nggak cuma jadi sahabat kan gitu. Ya nggak? Ya elah ketawa lagi. Oke, kita lanjut ke fokus pertanyaan kita nih. Bekerja di salah satu instansi negara, jadi model. Ada lagi nggak? Aku MUA juga. Kamu? Aku MC juga. MUA dan Master of Ceremony. Oh, jadi banyak ya kegiatan. Maruk ya jatuhnya ya? Enggak sih, itu lebih ke multi talent kalau menurut gua sih. Amin. Multi talent ya, tahu talent untuk motong rajang-rajang itu multi talent itu seperti itu gitu. Nggak banyak kebisanya gitu ya, banyak bisanya gitu. Berbisa dong berarti. Jadi selain MC, MUA itu yang dandan-dandan itu ya? Iya. Sering dandanin orang. Orang pernah nanya nggak, kok yang didandanin lebih cantik daripada yang dandanin gitu? Enggak dong. Enggak ya? Takutnya nanti kalau acara pernikahan ketukar lagi pengantinnya kan gitu. Iya nggak sih? Iya takutnya ketukar kan kayak gitu. Kok ini ngedandanin apa pengantinnya sih kan gitu ya? Iya nggak? Iya sih. Jadi sebenarnya secara aktivitas sehari-hari padat ya?
padat banget. Apalagi masih zamannya aku masih jadi penari. Oh, pernah jadi dancer juga? Bukan penari tradisional. Oh, penari tradisional. Langsung. Kirain jadi dancer gitu kan. Aduh. Sering tampil-tampil di TV gitu yang Duh, enggak. kucek-kucek jemur-jemur gitu enggak? Bukan, Enggak ya? Bukan. Jadi seorang penari juga, di sanggar juga. Iya. Jadi aktivitas di rumahnya ngapain? Cuma tidur doang? Iya, jadi kalau di rumah itu waktunya istirahat. Nah, waktunya rest ya. Oh, Jadi iya, nggak ada bener, kegiatan tidur. sama sekali. Ya paling ada sih bantu-bantu orang tua. Jadi pembantu juga lah berarti. Oh, berarti memang banyak bisanya ya. Selain dari MUA tadi katanya jadi MC, udah gitu jadi apa lagi tadi? Oh, bekerja di salah satu instansi negara. Setelah itu jadi model dan jadi pembantu juga ya. Membantu. Oh iya. Tapi jomblo kan? Itu sih bisa diobrolin ya. Bisa diobrolin di belakang ya. Tuh kan. Nanti pada Jangan di-record ya bagian ini ya. Jangan di-record. Oh, nggak apa-apa. teh lagi. Iya benar, jangan. Jadi nanti bisa lah di nge-DM apa Instagramnya ya. Boleh. Instagramnya di situ banyak juga bagi yang mau nikah ya, yang mau nikah dan apa yang sudah nikah mau cerai ya. Atau yang memang yang masih jomblo. Pembinor. Pelakor ya, pelakor ya. Enggak sih, kan niatnya dari mereka bukan niatnya dari kamu kan gitu. Bahaya. Jadi nanti bisa dah dilihat-lihat kontaknya dari Lampung Timur ya. Iya. Jadi kan penonton kita ini semancanegara ya, Mbak ya. Artinya nggak hanya skupnya di Pringsewu, ini mancanegara. Jadi Lampung Timur itu Lampung loh, gitu ya. Di Lampung, Mbak ini asli Lampung, Mbak? Aku Lampung asli. Lampung apa? Lampung Timur. Iya, gue tahu. Nggak, maksud gue kan namanya Lampung itu kan ada marga-marga, ada kesukuannya juga. Aduh, aku tuh Pesisir kurang apa ngerti. Pubian? Pubian. Apa? Pubian ya. Papadun. Iya, Pubian. Pubian ya. Aduh. Ntar deh goblok ya. Sayangnya kita nggak cocok ya. Kenapa? Karena saya pesisir, Mbak. Tapi nggak apa sama-sama Lampung ya. Sama-sama Lampung lah. Iya. Tapi bisa kan ya? Bisa. Oke. Jadi kembali ke model nih. Jadi jangan membicarakan hubungan. Kita banyaknya membicarakan masalah model. Oke. Model. Ada nggak sih kesulitan jadi model? Ada lah. Apa kesulitannya? Kesulitannya ya pertama sih memanage waktu. Manage waktu. Terus yang kedua, yang namanya dunia permodelan itu harus selalu tampil apa ya? Perfect lah ya. Jadi kita tuh kayak takut aja gitu ada kurangnya, ada apanya segala macem. Karena pasti yang namanya orang di entertainment itu pasti banyak netizennya. Nah, banyak netizen, banyak yang nyinyir gitu ya. Kayak kita salah ngomong aja. Jadi aku sempet nge-endorse produk, terus tiba-tiba kayak cuman salah kata, kayak bukan bahasa baku. Terus kayak banyak banget yang hujat gitu. Sedangkan apa ya? Itu kata-kata itu kan wajar ya. Iya dong. Manusiawi dong. Manusia itu tepatnya salah dan dosa. Jadi nggak ada masalah ya sebenarnya. Iya, Karena cuman kata-kata baku, aku jadi kamu gitu ya. Enggak, sepele banget kayak dari dalam ke dalam. Nah, beda dong dalam dan dalam itu. Bedanya apa dong? Beda, kalau dalam tuh biasa aja, kalau dalam tuh banget biasanya. Astagfirullah. Iya nggak sih? Enggak ya, beda ya. Hanya beda A dan E aja ya. Oke. Terus apalagi kesulitan jadi model? Kesulitannya lagi apa ya? Nggak sulit ya? Nggak sulit sih ya, susah-susah gampang aja sih. Yang ngejalaninnya kayak aku hobi yang menguntungkan aja sih. Jadi hobi jadi bisa menjadi penghasilan ya. Penghasilan. Ya gitu, harusnya hobi itu kayak gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang punya hobi tapi hari ini malah merugikan, hentikan hobinya. Gitu. Karena harusnya hobi itu menghasilkan, menguntungkan. Jadi kalau yang laki-laki harusnya jadi model juga gitu, biar bisa banyak yang banget. hobinya fotografi, videografi, silakan jangan jadi kameramen terus ya nggak? Harusnya jadi model. Jadi pemeran ya. Pernah nggak, Mbak kan model nih, pernah nggak diperankan dengan lawan main gitu? Misalkan ada lawan mainnya gitu, cowok, kan cowok juga ada yang model cowok gitu, pernah nggak dipasangin gitu? Ya pernah lah. Pernah dipasang-pasangin gitu ya. Sulitannya apa ketika bermain duet seperti itu? Kesulitannya yang pertama
kita harus punya chemistry gitu. Jadi meskipun kita nggak kenal satu sama lain, tiba-tiba dipertemukan gitu di suatu produk gitu misalnya. Kita Jadi harus membangun chemistry. Chemistry. Jadi kayak sok akrab, sok kenal gitu. Jadi sok kenal gitu ya. Itu Jadi chemistry itu sebenarnya bohongan, Mbak ya. bohongan sih itu tuh. Nggak ada chemistry yang nyata gitu. Ada sih beberapa. Iya, kayak kita hari ini lah ya. Hari ini chemistry kita sangat terbangun ya. Mudah-mudahan kedepannya membaik gitu kan. Dan gak terjadi lagi maksudnya. Jadi memang ketika bermain dengan lawan main harus membangun chemistry. Senangnya jadi model sudah pasti senang, pasti dapat penghasilan. Iya. Setelah itu apa lagi? Ya senang aja sih, kayak banyak kalau ada yang suka gitu misalnya. Kayak ketemu kayak kakak ini ya gitu. Oh, kamu yang di somatis banget model sih, gitu kan gitu. Ya tapi memang faktanya begitu gitu. Iya. Kayak gue nih ya sekarang ya, jadi YouTubers ya. Wede. Kasih tukang dong. Orang belakang layar ketawa Kayak sekarang gua nih jadi YouTubers ya. YouTubers kadang-kadang di luar, oh Abang Rangga suka-suka podcast ya kan gitu. Gue sih nggak langsung kayak nggak langsung bangga gua gitu enggak. Kalau gue sih enggak. Oh iya mungkin masalah orang ya kan gitu. Beda banget ya di kamera putih kok nyatanya hitam gitu. Kadang-kadang kurang ajar kan. Makanya aku tuh kadang-kadang ya biasa aja sih kalau dia ngomong kayak gitu. Itu kan ya namanya YouTuber ya gimana lagi gitu dengan penghasilan bermiliar-miliar. Kayak gitu ya nggak? Iya dong. Kalau Pantesan banyak bocil-bocil yang cita-citanya pengen jadi YouTuber. Oh pasti. Yang pasti gini Mbak, saya tuh nggak bisa menghindari dedek-dedek gemes gitu ya. Yang selalu nge-DM, selalu Bang mau dong jadi narasumber. Cuman kita tolak ya. Kan memang kita nih bentuknya edukasi, bukan untuk sombong ya Anda. Enggak juga. Oke, kembali ke temanya, kita ke dunia model ya. Ya ketemu lu ke dunia modeling. Memang ada cita-cita dari kecil nggak sih? Sempet aja sih, kayak aku kan hobi foto dari kecil tuh. Dari kecil udah lenjeh ya. Lenjeh. Jadi udah lenjeh dari kecil. Udah lenjeh. Jadi kalau ngeliat kamera, zaman dulu kan belum ada kamera depan tuh kan. Iya, masih kameranya pakai kamera belakang. Jadi dan resolusinya VGA gitu. Iya. Terus suka foto-foto gitu. Kayak foto-foto gitu, terus angle-nya tuh yang kayak alay-alay gitu kan. Kalau dulu nggak ada asa alay sih ya. Bahasa Iya, dulu itu apa keren, sih? apa-apa keren. Apa-apa keren, foto di jembatan ya, foto di depan mobil tua, mobil orang walaupun nebeng. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan namanya hobi kan gitu. Suka. Sadar kamera lah berarti ya. Bener banget. Termasuk orang komunitas sadar kamera gitu. Jadi di mana ada kamera disitulah kita bergaya. Sebenarnya dunianya Mbak ini palsu semua dong. Iya. Harus berpura-pura bahagia di depan kamera. Ih, jadi terharu deh. Iyalah, gue tahu orang di belakang layar udah cerita. Iya. Tapi nggak apa-apa loh. Sekarang gini loh, kita kan mbaknya ya, bukan kita ya, lu aja gitu. Mbak Ika kan bergerak di dunia entertain, ya, entertain lah ya, hiburan gitu, walaupun videonya pendek gitu kan, mengendorse barang gitu segala macam. Tapi sudah mulai ini loh, kelihatan loh dunia keaktrisannya gitu. Amin. Pinter pura-pura. Astagfirullah. Harus pura-pura bahagia ya nggak? Iya dong. Padahal karena apa ya? Kita gitu, harus gitu. mencerminkan Jadi panutan ya. Panutan kan. Jadi kok kita kalau ngepost yang bahagia yang sedih-sedih itu nanti yang nggak suka sama kita tuh malah bertepuk tangan gitu loh. Jadi, menari-nari atas penderitaan kita gitu ya. Tambah seneng. Jadi ya udah. Julid juga ya. Ya terus. Jadi aku ngejadiin sosmed itu adalah kayak apa ya? Ajang untuk pamer, bener nggak sih? Enggak. Sosmed itu ajang untuk pamer, Enggak. bener nggak? Enggak. Iya. Gua nggak pernah posting foto gitu ya, atau apa yang lain. Gua lagi di mana? Guys, kita sekarang lagi ada di taman apa gitu ya? Enggak. Gue nggak kayak gitu. Gue orangnya low profile. Nggak sebegitunya juga. Cuman gimana ya? Kita tuh kayak gue lagi bahagia loh gitu. Jadi pamer kalau kita tuh hari ini bahagia loh gitu. Jangan pamer hari ini kita dapat musibah loh, hari ini kita sedih loh. Nah, gitu. Jadi galau terus lah ya. Jadi kayak orang yang ngelihatnya juga yang suka sama kita malah sedih juga gitu kan. Ya nggak bagus juga Nggak lah, bagus ya. yang nggak bagus, Negatif gitu ya. Nih sekarang gue mau nanya nih jujur. Pertanyaannya jujur. Pernah nggak sih ngendorse suatu barang, terus Mbak Ika nggak suka dengan barang itu?
tapi harus berpura-pura. Oh barang ini bagus loh, ini ya, segala macam. Pernah nggak sih yang kayak gitu? Pernah. Jadi nggak suka dengan satu barang tuh, tapi Mbak karena profesional harus bagus-bagusin tuh barang. Iya. Pernah ya? Pernah. Nggak bisa disebutin. Nggak boleh. Oh, itu melanggar copyright ya. Nggak bisa ya. Jadi memang tadi saya dengan selentingan tim coba tanyain. Nah, udah gue tanyain. Jadi nggak boleh. Pernah. Jadi model itu nggak selamanya apa yang dia rekomkan juga dia pakai gitu ya. Jadi kalau Mbak jadi nge-endorse kecantikan, pikir saya kan ya. Namanya pikiran orang. Mbak nge-endorse skincare merek A, besok pakai B, rusak dong mukanya. Iya. Jadi memang nggak semua juga disuka gitu ya. Iya, tapi aku gini juga nih, walaupun efeknya kayak kita mungkin kalau namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Maybe di aku nggak cocok gitu, tapi di orang cocok gitu. Ya. Tapi aku patokannya gini aja, kalau dia sudah BPOM, halal, terus ada izinnya, dan jelas itu ingredientnya apa, aku baru mau promosiin. Jadi kalau yang nggak jelas nggak mau. Jadi nggak semua produk aku endorse. Asal-asal aja endorse tuh nggak mau, karena kan efeknya juga ke kita dong. Iya, karena beberapa artis juga ada yang terlibat gara-gara endorse itu. Iya, bener banget. Skincare abal-abal tuh, yang lagi ngetren banget, tahu kan? Dr. Richard Lee sama Kartika Putri. Oh iya, itu skincare yang nggak abal-abal sih kalau kata gue. Itu kan menurut Mbak Ika aja. Iya, Bu. Aduh, kalau menurut salah gua kan. Kalau menurut gua sih nggak abal-abal. Kenapa tuh? Ya nggak aja. Tapi kan dia mengandung merkuri. Ya, buktinya Freddie Mercury bagus suaranya. Allah Akbar. minum. Bener nggak? Sabar ya, harus sabar. Kalau ngadepin gue itu harus sabar, tapi minimal udah mau lah kamu ngadepin aku dengan sabar. Oke. Terus gini nih, model itu kan berarti nggak kenal waktu ya kalau take video, take gambar gitu. Pernah nggak sih seorang model itu kan kita nggak tahu nih ya, kan saya kan polos nih. Ica-icanya gimmick. Kan gitu. Model itu kadang-kadang makan waktu nggak sih? Iya. Makan waktu banget. Jadi pernah ngambil video dari pagi sampai malam hari gitu pernah? Iya pernah sih. Kayak cuman foto, misalnya satu produk nih. Tapi cuman gara-gara mau dapet yang bagus. Angle-nya bagus. Itu bisa sehari. Bisa seharian ya. Makanya kita kalau misalnya ada tawaran endorse itu apa ya? Agak ngasih sedikit harga gitu loh. Jadi lu berani segini ya, ayo. Udah, kita bakal kasih yang maksimal gitu. Hitungannya mahal nggak sih? Ya, kalau untuk hitungan aku sih ya belum apa-apa sih. Belum mahal lah ya. Belum mahal. Masih terjangkau. Lah. Jadi nggak ngerokok. Mengendorse besok kawan-kawan suka-suka podcast yang punya produk-produk ya, UMKM segala macam. Bisa kok ya, kelanting bisa, Mbak. Karena di apa aja ya. Wow. Jadi kalau di Pringsayu ini kan identiknya dengan pisang rasa-rasa ya. Oh gitu. Kelanting, geblek, udah gitu es dawet juga. Mungkin yang punya perusahaan UMKM supaya es dawetnya laku, kelantingnya laku. Kalau yang gigit orang cantik beda. Ya nggak sih? Bedanya di mana? Ya beda. Oh, berarti kalau yang sudah di endorse ini berarti memang rasanya kualitasnya lebih daripada yang lain gitu. Jadi nanti buat kawan-kawan suka-suka podcast yang punya usaha bisa nanti kontak ke kita, baru kontak ke dia ya. Jangan kontak langsung, saya akan marah. Karena harus pakai manajemen, maksudnya gitu loh. Jadi jangan kontak langsung, harus pakai lewat manajemen gitu. Maksudnya lewat manajemen nanti bisa kita hubungi Mbak Ika, kita hadirkan di sini. Bisa kan ya, lintas kabupaten bisa ya? Boleh Bang, bisa. Bisa ya, karena ke Pringsayu sering ya? Sering. Ngapain di Pringsayu? Biasa ngukur jalan. Belanja ya? Kalau ada yang belanjain. Buat koko belanjain. Oh enggak ya. Jadi ajang. Kan gua ngendorse gitu loh. Terus lo ngendorsin gua tadi? Enggak, Mik. Kan gua nunjuknya gini. Kan gitu. Jadi boleh lah ya. Artinya ketika nanti kawan-kawan yang punya usaha mau punya model ya, mau dimodelkan ya, mau diendorsin, bisa kontak Mbak Ika, siapa namanya? Balkis ya. Setelah itu selain model nih, kita tadi udah dari model kita bahas, kita mua nih. Emangnya sempat nih pernah nggak tumburan? Oh kamu ada take video di sana, terus kamu juga jadi saat itu lagi mua. Kan mua itu punya tim, berarti punya tim dong? Punya tim, punya asisten gitu. Tapi apa ya?
Kalau untuk MUA itu dia nggak. Kalau misalnya kakak nih punya acara, acaranya pagi. Apa kakak make upnya juga pagi? Enggak kan? Pasti subuhnya dong. Subuhnya dong. Gitu. Jadi kita bisa memanage waktu sih. Kalau untuk MUA itu aku nggak pernah tabrakan yang sama dunia per-endorsan, permodelan itu nggak pernah. Cuman biasanya kalau tabrakan sama jadwal MUA lain gitu, misalnya harus make up di mana gitu. Oh, jadi bisa gini ya. Kalau MUA itu berarti bisa satu hari beberapa acara? Atau satu hari satu acara? Satu hari itu aku maksimal sih 2, karena kalau kita make up tuh subuh tuh. Untuk cewek-cewek yang suka make up tuh pasti tahu dari subuh itu udah make up. Nah, biasanya acara-acara apapun itu kayak lamaran atau apa itu biasanya dari jam 8 atau jam 9 ke atas gitu kan. Kalau aku sih sanggupnya tuh untuk apa ya? Pokoknya di bawah jam 9. Di bawah jam 9 pagi ya. Bisa ngambil 2 atau 3 klien gitu. Ngambil 2-3 klien. Karena make up tuh lama tahu perempuan tuh. Iya dah? Sini mau di make upin enggak? Enggak dong, kan saya laki. Enggak, cobain aja. Kamu kok belum udah mau make upin aku loh. Aduh. Duh jadi GR kan? Ya enggak, kan kita belum terjadi apa-apa ya. Kok udah main make up? Jadi enggak, maksudnya belum ada apa-apa gitu. Kok udah mau main make up gitu, mau sentuh-sentuh aku. Aduh. Baru kali ini loh narasumber yang mau nyentuh aku. Ini nggak ada alkoholnya. Enggak ada. Nggak ada kan? Kok mabok? Kok mabok gitu ya? Enggak dong. Oke, berarti bisa ya satu hari itu beberapa acara. Asal waktunya bisa di-manage. Asal waktunya. Jadi pernah nggak nemuin semua ya? Dari model, dari MUA, pernah nggak nemuin klien yang rewel? Puas. Sering ya? Sering banget. Jadi banyak yang kapok? Enggak, bukan kapok sih. Mereka itu nggak tahu proses. Mereka yang tahu dilihat di HP, di kamera tuh, bagus jadi nice gitu ya. Nice, cakep. Tapi begitu pas diproses, ih kak kok tebel banget, ih kak kok kayak gini. Ya lu sadar nggak muka lu abu-abu gitu. Harusnya kamu ngomong gitu. Kan aku jadi galak nih sekarang. Iya harusnya gitu. Kakak maaf ya, mohon maaf kakak ini kulitnya hitam loh, makanya harus tebal gitu. Tapi gue gak sejahat itu. Nggak sejahat itu ya? Enggak. Oh kalau aku yang jadi, makanya saya nggak cocok mbak kalau kerja di MUA. Saya tuh suka ngablak gitu kalau ngomong ya, gitu. Jadi pernah diprotes gitu ya? Terus kayak mereka kan ada, apalagi maaf ya, ada yang berjerawat gitu. Terus kan biasanya kalau berjerawat itu kan teksturnya ya tahu sendiri lah agak ya. empuk-empuk gimana gitu ya. Gimana gitu tekstur kan. Orang jerawatan ya. Terus tiba-tiba dia di make up dengan ekspektasi dia ke cover tuh. Make ininya jerawatnya ya. Mohon maaf, kita ini MUA bukan dokter kulit. Oh gitu ya. Iya, jadi kita tuh bisa nutupin noda atau warna pigmen kulit sebenarnya gitu. Tapi nggak untuk tekstur kulit. Enggak. Tapi, karena kan bergelombang gitu ya. Bergelombang gitu kan. Mungkin harus lebih tebal kali. Tadi marah aku. Kok jerawatnya nggak ketutup segala macam. Lah kalau mau ditutup bedaknya 5 cm gitu kan. Dan pasti kamu akan berat bawa muka gitu ya. Iya nggak sih? Kok ketawa sih? Iya kan? Kalau ya sekarang logikanya gini, dimensi muka kita berapa senti dan dia harus di make up dengan bedak 5 senti, pasti berat banget mukanya. Ya itu tantangan dong. Kalau menurut lu gini dong, ini misalkan gua konsumen ya, kok gua nggak puas nih dengan apa ya, dengan make upan dari yang MUA yang gua sewa, gua kok protes dong. Mbak, kok ini jerawat nggak nutup ya? Kok mata saya masih agak gelap ya gitu. Nah makanya mungkin itu bukan bentuk dari klaim sih, tapi memang orang pengennya yang perfect gitu. Karena harapan orang kalau udah pakai MUA pasti perfect. Iya, tapi apa ya? Make up itu cuman mempercantik, bukan mengubah 100%. Mengubah 100% gitu kan. Jadi nggak bisa kalau misalnya dia yang pipinya tembem banget, ya harus dari tirus gitu. Bisa tapi efek virtual. Nah, gitu. jadi bisa main efek lah ya. Main efek. Hidungnya dipanjangin gitu kan, main di. Iya, Gue juga pernah tahu loh yang namanya. Aplikasi, ya. Bukan gitu. Ini bukan aplikasi. Pernah gue juga punya kawan MUA ya, profesional sih kalau kata gue. Dia
nasional sih ya, sering juara gitu. Jadi pernah ada model yang dibawa dia, ya mohon maaf ya, bukan saya mengatakan dia tidak cantik ya, tapi begitu hasil didandanin hidungnya kok tiba-tiba mancung, pipinya tiba-tiba tirus, udah gitu tiba-tiba matanya sipit. Bisa ya kayak gitu? Bisa, dia apa ya, itu udah beda kelas sih. Itu tuh udah ada bahan tambahan. Udah expert lah ya. Itu hanya orang-orang expert gitu ya. Expert aja sih. Tapi besok Itu bisa kan lah nanti pro. pro player gitu ya. Jadi besok bisa lah nanti Mbak Ika bisa kontak-kontak kawan saya itu. Tapi emang keren kok gitu. Boleh. Dia sih memang udah lama bergerak di dunia make up dari zaman nggak enak lah ya. Dulu kan namanya tukang rias ya. Bener nggak sih, Mua tuh sama kayak rias nggak sih? Sama lah. Mua itu kan make up artis. Artis itu tuh bukan artis papan atas tuh bukan. Iya, gue tahu. Artis itu kan seni. Seni ya, art ya, karena kata dasarnya art gitu kan, karena dia pelaku melakukan namanya artis gitu. Iya, karena kalau dulu orang kan taunya tukang rias, alias salon. Alias salon gitu. Jadi sekarang bahasa biar agak keren, mua gitu ya. Gitu. Ngapa nggak sih nggak disebut mua gitu? Kenapa harus MUA? Emang bacanya gitu? Enggak sih, serah aja gitu. Suka-suka kan? Mau yang suka-suka podcast kan? Mua bisa MUA, bisa MUI nggak? Beda. Beda ya. Oke. Tadi modelnya sudah, muasnya sudah. Setelah itu ada hambatan nggak sih dengan kerjaan di kantor? Jelas ada kan? Jelas. Namanya saya nyewa model. Suka-suka saya dong menentukan hari, ya nggak? Iya. Terus ada nggak teguran dari atasan, kamu ini kok seperti mau kamu aja nih ngantor gitu? Pastilah. Jadi kayak aku pernah ditegur sama atasanku kayak nanti di luar kerja di luarnya diporsir dulu katanya gitu kan, kerjaan di kantor masih banyak gitu. Terus kayak iya itu kayak cuman ngalah doang ya, karena memang aku salah sih. Namanya instansi daerah kan ya harus disiplin lah, tahu sendiri. Tapi dan aku ya kurang disiplin. Iya dong. Udah mua, udah model, udah gitu apa lagi tadi? Udah gitu apa? MC ya. Kalau MC boleh lah, mungkin MC dari instansi kan gitu. Udah gitu juga jadi apa tadi tuh? Selain MC jadi ini ya freelance yang lain lah ya gitu. Buka kursus nyetir juga nggak? Astagfirullah. Enggak ya? Enggak, takutnya kan gitu sambil menyelam minum air bisa kursus nyetir juga gitu, enggak ya? Enggak ya. Apa kalau dijawab di marah atasan cuman iya gitu? Iya, tapi dilakuin lagi dan dia nggak marah. Dan sampai sekarang aman-aman aja kan? Udah lolos gitu. Bodoh lah ya gitu. Lagi pula lu ada di kantor ini nggak di kantor ini sama aja gitu nggak? Iya nggak sih? Iya karena udah ngelos ya kan gitu. Udah lost doll gitu kan. Kalau bahasa kerennya udah lost doll. Lah bodoh lah. Ada perubahan nggak di kantornya? Ada lo nggak ada lu gitu. Nggak tahu sih. Nggak gitu. Kayaknya iya. Kayaknya gitu ya. Tapi enggak lah, lumayan kan ya, masih dapat penghasilan sana sini lah ya. Untuk apa sih duitnya? Yang pertama sih lifestyle. Untuk orang tua dulu. Untuk orang tua, untuk lifestyle. Ya sih, namanya gaya hidup gitu ya. Untuk gaya hidup, kebutuhan hidup. Jadi termasuk yang paling banyak kebutuhannya lah Mbak ini berarti ya. Iya. Duh, tinggi juga ya stylenya ya gitu ya. Enggak juga. Saking ngoyonya gitu kan, ngoyo ya bahasanya. Apa sih ngoyo itu? Ngoyo. Saking seriusnya ya, ngoyo itu saking serius ya, ngoyo. Sampai hilang waktu ya, banyak hilang waktu daripada restnya sedikit banget pasti. Sedikit banget. Makanya cepet cari suami biar restnya banyak. Ya nggak? Nggak bisa juga malahan nanti istirahat. Oh jadi kerjanya double nambah ya. Kerja apa ya? Kok punya suami bukannya lebih ringan? Kerjanya siang malam itu jadi. Siang malam. Siang ngapain? Enggak, saya kan Ica polos gitu loh. Siang malam. Aku ngelambain tangan. Enggak mau bahas itu ya. Minum biar tenang. Takutnya kan kalau minum kan jadi lebih tenang nggak? Lebih. Kan gini loh Mbak, namanya orang punya suami pasti kan bertanggung jawab tentang lifestyle Mbak dengan dapurnya gitu, dengan sumur gitu ya kan. Satu lagi sih kasur gitu. Kan gitu, bukannya lebih ringan. Iya sih, cuman kan apa ya? Namanya hobi ya, back to hobi. Balik lagi ke hobi gitu. Cuman aku sih tipe orang yang kayak ya udah deh, kalau emang nanti dapet yang
bisa mencukupi. Ya udah gitu. Terus dia nggak pengen gue aneh-aneh gitu, misalnya kayak pas Lah kan model gitu kan nggak aneh, post foto kan nggak aneh, TikTok kan juga nggak. Iya. Nah, kan gitu. Saya paling anti loh sebenarnya sama perempuan yang suka TikTok kan. Tuh kan, gak suka kan kalau punya. Bilang bullshit. Tahu nggak sih? Mau diajarin nggak? Enggak. Coba wah gini. Gini gitu. Ih. Gelai. Iya gak sih? Gelai ya kalau kata Nisa Sibion ya. Sabian ya. Ih nggak mau, gelai. Gak suka gulai. Kok gulai sih? Gulai kan sayur. Biar beda. Biar beda ya. Oke, kalau di Suka-Suka Podcast ini biasanya ada closing statement. Apa? Closing statement itu artinya kata-kata penutup. Boleh motivasi, boleh apa ya, artinya boleh kata-kata mutiara. Kita ini sebenarnya orang-orang puitis loh, makanya ada closing statement. Gitu. 5 detik dari sekarang closing statement. Kok kayak gitu mikir? Iya enggak, jangan kelamaan. Aduh, apa ya? Anda mau cantik? Oh, gini. Saya solusinya itu bisa. Kalau bisa dengan endorse juga boleh. Endorse pun boleh gitu. Kata-katanya yang bagus gitu loh, yang bijak gitu loh. Ya, masa harus browsing? Enggak. Ya udah cepat. Sekarang. Iya, besok. Sekarang. Closing statement. Untuk mewakili seluruh perempuan Indonesia. Jadi kita itu nggak harus yang namanya bergantung sama laki-laki. Kita bisa kerja sendiri juga. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Karena dengan kita bekerja juga itu kayak bisa ngebantu juga untuk rumah tangga kita sendiri. Calon rumah tangga ya. Kalau untuk yang berumah tangga gitu ya. Tapi balik lagi sih ke pribadi masing-masing gitu. Kalau mereka memang penurut banget sama suaminya gitu dan kan. memang udah cukup. Dan cukup juga. Ya nggak apa-apa sih ditinggalin untuk kerja sebagai perempuan itu. Karena apa ya, kalau bagi aku tuh perempuan itu nggak melulu harus kerja di dapur gitu kan. Dia juga bisa punya kemampuan, dia juga bisa apa yang dilakuin sama laki-laki itu berkarya di luar juga gitu kan. Iya nggak sih? Ih mantap. Aku tuh susah membuat kata-kata. Iya susah karena yang pintar bikin kata-kata saya. Nah, jadi intinya adalah kawan-kawan Suka-Suka Podcast, intinya Mbak Ika mengajarkan kita kalau bahwasannya jadi wanita itu boleh kok jadi wanita karir ya. Jadi bisa ngatur waktu, bukan berarti kita ngabisin waktu, ya nggak sih? Benar. Jadi nggak mulu orang menganggap kita ngabisin waktu, padahal kita itu saking memanfaatkan waktu. Nah, hargai waktu Anda sebelum waktu Anda hilang. Ya nggak sih? Boleh nggak tepuk tangan? Oke, mungkin itu podcast kita hari ini. Terima kasih Mbak Ika jauh-jauh dari Lampung Timur datang ke Pringsewu ya. Boleh lah lain kali kita bikin part 2-nya ya. Mungkin kita bikinnya nanti di Lampung Timur. Nasib itu ide bagus. Jadi jangan Mbak kesini terus kan? Iyalah. Kita kesana. Kesana ya. Ya iyalah, masa perempuan nyamperin laki-laki nggak sih? Harusnya laki-laki nyamperin perempuan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Nanti di deskripsi juga kita sertakan Instagram, dan juga mungkin yang mau coba-coba cari model bisa hubungin Mbak Ika. Boleh. Ika Balkis. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun.